Karena ini saya bacakan ya ke kontradiksi ini Bang. Apakah seorang orang yang milioner kelebihan harta harus menunjukkan? Enggak kan? Dia nggak peduli orang bilang dia miskin. Yang penting dia merasa bahwa dia berlimpah. Jadi Anda jangan berpikir sempit seperti itu menggambarkannya. Karena Bukan namanya Tuhan sempit, tidak Bang. butuh, Kita tidak akan butuh pengakuan, Maha Kuasa itu kalau memang benar dalam ucapan dirinya sendiri gitu bro, dia tidak butuh pengakuan dari manusia. Bagaimana ceritanya? Jadi manusia kalau mau kita percaya, kenalinlah dari sifatnya, ya, dari pekerjaannya, dari karyanya, dari kehadirannya. Gini itu loh Pak cukup menggambarkan. Halo, bro. Kayaknya pertanyaan pisau cukur itu bagus kayaknya, tapi kayaknya Pak Jik ini jawabannya ngawur deh. Nggak ngerti aku. Nah, bro. Bagaimana kita, maksud saya gini loh, bro, Bang. Enggak dulu. Kita mau percaya seorang itu, misal contohnya ini, kita percaya seorang itu jadi raja, misal contoh ya. Tapi apakah dia mampu membikin supaya kita itu bahagia gitu loh, maksud saya menanya gitu, makanya tadi sampai bilang Yesus itu adalah pencipta alam dunia. Apakah Yesus itu mengaku bahwa dirinya penciptaan alam dan dunia? Itu loh yang saya tanya. Bro, konsep kamu itu nggak bisa diterima di nalar. Ambil contoh gini, kalau orang yang tidak mengenal Jokowi, mau dia pakai baju jas, duduk di restoran, kalau dia nggak kenal, dia nggak akan hormat kok. Kalau orang yang mengenal Jokowi, walaupun dia nyamar pakai baju yang ini, terus dia akan hormat karena dia tahu. Jadi logikanya itu, nalarnya itu harus benar dulu, bro. Jadi ketuhanan, Bang. Kita masalahkan ketuhanan, bukan kita masalahkan sama manusia. Sampai bilang tadi kan masalah pencipta. Betul. Makanya sang pencipta itu dilihat dari cara kerjanya waktu dia turun, karyanya. Oke. Nggak cukup gitu. Nggak cukup dia membangkitkan orang mati. Nggak cukup dia bangkit dari kematian. Nggak cukup orang yang buta, nggak punya biji mata, bisa dibuatkan dan melihat. Nggak cukup. Halo Pak Jik. Itu kalau Yesus itu, Bang, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Bang, mukjizat. Sekarang saya tanya, jawab boleh? Adakah Yesus yang berkata bahwa saya ini yang membangkitkan? Iya, silakan. Halo Pak Jik. Jawabannya Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah terjadi. Begitu. Yohanes 1 ayat 3. Kayaknya halo Pak, saya boleh bertanya? Itu penciptaan ya, karena belum ada terjadi. Kalau Pak Jik nggak masuk akal jawabannya. Tapi dia nggak cukup, bro. Yang dia minta adalah seperti iblis, sembahlah aku, sujudlah ke aku. Ya, mintalah aku, mau lu minta sakti, kaya akan kuberikan, tapi sujud dulu. Nah, dia mintanya seperti itu. Memang beda. Pola pikirnya terang dan gelap itu udah beda. Jadi melihat dalam Islam Tuhan bukan gitu. Tuhan sendiri mengaku, akulah Tuhan, tadi Tuhan dan aku Allah. Secara logika itu terpampar jauh dari pertanyaan seperti itu, bro. Dijawab, dibahasnya 1 tambah 1, Pak Jik bahas 2 tambah 2. Kira-kira seperti itu, udah ngawur. Oke, boleh saya tambahin? Karena logika lebih super lagi apa jawaban dari super limbat. Aku lebih keren super limbat. Iya. Oke. Boleh saya tambahin? Iya, silakan. Jadi Tuhan itu nggak narsis, satu, ya. Yang kedua, seorang raja turun ke rakyatnya, dia nggak akan ngomong, saya raja loh, nggak akan gitu. Ya, ini sama dengan coba cari ayat Alkitab mengatakan, sayalah Tuhan, sembahlah saya. Tapi banyak di situ, ya, disampaikan bahwa
secara tidak langsung ada yang mengatakan, Tuhan, betul yang kamu bilang itu. Seperti yang komunikasi dengan Petrus. Saya adalah guru dan Tuhan. Seperti yang kamu bilang. Nah, itu salah satu bukti. Banyak lagi itu. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Nah, Bukan bang. Ya abang kena bezakan. Kalau Tuhan ni tadi, kan Tuhan Bapa tadi kan tak nampak. Kita orang Islam pun kata Allah SWT ni dia tidak kelihatan, rupa dia tak seumpama sesuatu. Okay. Jadi kalau dia tak menyatakan ketuhanan dia, macam mana orang nak tahu? Nah, jadi dia mesti tegas mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Ada dalam Quran jelas Tuhan mengatakan akulah Allah, jadi Tuhan selain daripada aku. Jadi jelas pasal Tuhan itu tidak seumpama sesuatu, tak kelihatan. Jadi dia mesti cakap dengan jelas bahawa akulah Tuhan, jangan sembah selain daripada aku. Jadi itu masuk di akal, diterima di akal. Okey. Kalau Tuhan yang kelihatan, itu bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhan membuat dirinya kelihatan, pasti dianggap nggak Tuhan gitu ya? Okey, begini saya tanya Bapak. Okey. Kalau Bapak nak masuk ke situ, saya mau tanya Bapak. Okey. Tapi dalam iman Bapak, kayak gini. Dalam iman Bapak, ini risiko dia. Tuhan Yesus datang itu. Ya. Nanti saya mau tanya sama ini Bapak. Untuk kelihatan dengan tidak, untuk mengatakan aku ini Tuhan atau tidak, tapi Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan dan mengajarkan juga kasih. Iya, masalah dia kamu tak boleh membezakan antara Tuhan dengan makhluk. Ya, itu masalah dia. Contoh saya bagi tahu kamu ya. Minta maaf. Itu tujuannya bukan untuk kamu pun sendiri akui Tuhan Bapa kamu tidak kelihatan. Ya, kita pun kata Allah Taala tidak kelihatan rupa dia gini. Bani Israel itu sudah mengerti, sudah tahu Tuhannya itu siapa. Jadi iya, tapi dia tak kata Tuhan dia tiga. Bani Israel tak kata Tuhan dia tiga. Tuhan Bani Israel kata Tuhan yang Esa. Iya. Pertanyaannya seperti itulah maksud aku, itu tidak perlu lagi. Datang ke Kristian kata Tuhannya tiga dalam satu dalam tiga. Ya, makanya tadi gini Pak. Bukan untuk itu. Jadi harus kalian pahamilah. Makanya jadi tadi dia bukan soal datang untuk itu apa bukan. Ini penegasan daripada Tuhan sendiri. Ayolah, cerdas berpikir. Ayolah. Itu kalau dia tak tegas itu, nanti kamu pergi sembah batu. Macam mana? Kalau kamu pergi sembah pokok, macam mana? Kalau dia tak tegaskan macam tu. Iya, kan faktanya bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi Tuhan mesti tegaskan diri dia. Ada. Dia mesti tegaskan adanya dia tadi. Sampai mampus. Kalau dia tak tegaskan manusia dalam sama-sama. Karena motif tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia bukan seperti yang pertanyaan kalian. Okeylah, saya tanya kamu lah. Kalau kamu kata Tuhan tadi, manusia jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia, betul tak? Ya. Oke, saya mau nanya. Mana satu yang betul? Ikut kepercayaan kamu, mana satu yang betul? Oke. Apakah Tuhan kamu yang kamu yakinin itu punya kuasanya terbatas? Ya, Tuhan kita itu nggak terbatas. Bagi dia nggak ada mustahil. Kalau dia berkehendak. Itu bedanya, bro. Kalau Tuhan kamu kan terbatas. Sesuai dengan kerangka berpikir logika kamu. Terbatas. Tuhan kami terbatas. Tuhan kita itu di atas nalar logika. Bagi dia tidak Tuhan ada kamu mustahil. Kalau dia berkehendak. Tuhan kamu tak ada yang mustahil kan? Tidak ada mustahil kalau dia berkehendak. Itu yang bagus ya. Saya nak tanya kamu sekarang. Iya. Ke saya Tuhan nanti saya mau tanya kamu. Oke. Pasal siap. Saya mau tanya Tuhan kamu mati tak? Dia bangkit. Kalau dari nanti saya tanya mati ke tak? Mati. Saya tanya mati ataupun tidak. Hanif, aku Gini, jawab mati gini, untuk bro. dosa-dosa Kalau kita Tuhan kita, bukan. Saya tak mau kira dosa ke apa ke. Saya tanya Tuhan kamu mati ataupun tidak. Kalau dia mati. Enggak bangkit-bangkit. Mati, okey, nanti. Tuhan. Manusia. Ya, kalau mati bukan Tuhan, pasal apa? Pasal apa? Nah. Pasal apa kalau mati bukan Tuhan? Tuhan itu mati masalah dan bangkit. buat lo.
Nanti saya tanya, pasal apa kalau mati bukan Tuhan? Pasal apa? Masalahnya buat Cik. Bukan masalah, saya bagi tahu kamu. Kalau Tuhan itu mati, dia ada sifat-sifat kematian. Itu mati dan bangkit. Iya, masalahnya Nanti. apa Pak Cik? Gini Pak, Beritahu kamu logik dia, kalau Tuhan ada sifat-sifat kematian, bermakna dia boleh mati untuk selama-lamanya. Makna nanti kalau Tuhan kamu mati selama-lamanya macam mana? Tak ada Tuhan lah kamu. Kalau Tuhan saya mati, Definisi mati masalah apa ya? Pak Cik? Dia sudah mati 3 hari, dia buktikan dia mati 3 hari, maknanya dia ada sifat kematian. Masalahnya apa? Bila dia ada Pak sifat Cik? kematian, kemungkinan Iya, besar dia boleh mati selama-lama kalau dia. mati 3 hari kemudian bangkit, masalahnya apa? Saya bagi tahu kamu, dia ada sifat kematian pada diri dia, ada sifat kematian. Kalau kamu cakap Tuhan kamu boleh buat apa saja. Kalau dia matikan diri dia selama-lamanya, macam mana? Iya, makanya dia untuk Tak ada Tuhan lah kamu. bahwa Tuhan itu ada dan hidup, dia bangkit. Itu untuk membuktikan ke Iyalah, manusia- aku manusia saya yang tak ada tidak soalkan percaya. itu. Saya soal kalau dia matikan untuk selama-lamanya diri dia, macam mana? Pasal dia ada sifat Tuhan kematian. kita beda, boleh nggak bro. saya bertanya Pak? Tuhan kita beda, bangkit. Pak Cik, masalahnya apa Pak Cik kalau Tuhan saya mati? Masalah dia kan dia mati 3 hari. Maknanya dia boleh mati 100 hari. Dia boleh mati 1000 hari. Dia boleh mati selama-lama dia. Faktanya Boleh? dia Boleh udah nanya nggak, bangkit Pak Pak Cik. Boleh. Faktanya dia udah bangkit Pak Cik. Allah SWT bisa mati nggak? Tak boleh, dia tak mati. Mustahil dia mati. Nah, kalau dia mau, Oh, berarti Hah? berarti terbatas. Itu Tidak sifat bisa yang mustahil mati, bagi dia. berarti Dia tak boleh mati. terbatas. Saya tak tak bisa boleh mati, mati. berarti tak Itulah beza dia. Itu artinya- Tuhan kamu boleh mati. Coba. Tuhan saya tak boleh mati. Itu namanya Tuhan dalam pikiran, bro, yang dibuat Bisa segala manusia. nggak? Itu Bukan kita namanya- yang cakap dia tak boleh mati. Iya, itu namanya Tuhan yang Pak Cik, diciptakan Allah oleh SWT manusia. tak bisa nggak? Bukan manusia seperti Bukan itu. kamu yang Tuhan kan manusia mati. Tuhan saya tak mati, itu sebab kita panggil dia Tuhan. Itu Maci, artinya Allah. Tuhan ciptaan manusia. Dalam logika. Bukan ciptaan manusia, dia bagi tahu laisa kami selihi sayun. Dia tidak seumpama sesuatu. Dia bagi tahu diri dia macam tu. Iya, sekarang Kamu saya faham tanya, tak? kalau dia Hah? mau, Itu kalau dia artinya mau, Tuhan ciptaan. Dia bagi tahu, dia dah bagi tahu sifat-sifat yang mustahil bagi diri dia. Jadi mustahil lah dia mati, dia dah bagi tahu macam tu. enggak macam tu, Di Pak. Tuhan kami Bukan tidak macam tu. ada yang kata-kata Ada yang mustahil. mustahil. Tidak ada. Jadi itulah Lah perbedaan itu saya cakap. kami. Bila kamu tak ada kata-kata mustahil, jadi maknanya Tuhan kamu boleh mati selama-lama dia. Jadi Oten ini mengakui Tuhannya mati. Kalau Tuhan tidak bisa mati, itu bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan dijawab, ya nggak mungkin lah sifatnya mati. Katanya nggak maha kuasa. Inilah orang-orang kayak gini akal sehatnya mati gitu. Tuhan kok mati? Nah, mestinya Pak Cik juga ini nanya, waktu Tuhan mau mati, siapa yang menjaga alam semesta? Siapa yang membunuh Tuhan? Kejam kali itu orang membunuh Tuhan, kan gitu. Itu sih, kita terusin lagi ya teman-teman ya. Kamu. Saya Itu dia. Muslim. Itu dia siapa? Ibrani 5 nomor 7. Nah, dengar ya. Selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan, dan Allah mendengar doanya karena ia menghormatinya. Di mana Tuhan kok dia berdoa sama di atasnya? Katanya Tuhan Yesus. Sebenarnya yang Siapa saya yang tanya, ini menghormati siapa siapa? sebenarnya Tuhannya? Bapakkah Yesus? Boleh saya jelaskan? Silakan jelaskan pakai data ya, nggak usah asumsi. Udah selesai. Pasti bingung menjelaskannya nih. Jadi gini, saat Tuhan menjelma menjadi manusia, tubuhnya apa? Di data berapa? Jangan dijelaskan dengan asumsi sampai yang pakai dalil lagi di situ. agama itu. Ini. Kalau asumsi aja sampean ya, Enggak, ya sama aja bohong. Enggak, dalil mengikuti. Karena di Yohanes dibilang, ya, firman itu menjadi manusia.
dan hidup di antara kita. Sekarang pertanyaannya, tubuhnya dari apa? Manusia seperti kita kah? Dia bisa mengantuk? Dia bisa lapar? Gitu kan? Berarti bukan Tuhan dong kalau dia manusia kan. Terus kan dia bisa lapar. Sekarang Amalek itu bagaimana? Dia punya roh juga sama kayak Yesus. Roh apa yang dia miliki? Ya segalanya ada bedanya. Roh kudus, roh apa? Amalek itu sama itu. Oke, saya mau nanya, Amalek itu siapa? Lu kenal sosok profil Amalek? Siapa itu Amalek? Ntar ku carikan dulu. Nah, yang ditanya berarti apa? Yang ditanya tadi? Apa? Coba, saya mau tanya. Sampean kan bilang tadi Yesus Maha Kuasa. Tapi kenapa dia berdoa? Amalek siapa? Terus dia berdoa sama siapa? Bro, Amalek itu adalah dukun, penyamun. Dia pakai kuasa gelap. Dia mau mengutukin bangsa Israel, tapi dia mengenal Tuhannya Israel. Makanya dia takut. Bukan mengutukin tapinya. Makanya baca dulu profil Amalek. Dia kan Roh Kudus juga. Iblis, dia kuasa gelap. Dia pakainya. Makanya dia nggak berani suruh ngutukin bangsa Israel. Karena dia tahu siapa Tuhan di balik Israel. Makanya kenalin dulu, jangan disamain profilnya. Dulu ya. Siapa tuh? Nah ini Bang, Yohanes 6 nomor 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah ini maksudnya apa? Bro, baca sebelumnya, untuk mengenang aku. Ya itu dia mengatakan perjamuan, dia bikin ibarat itu, perumpamaan. Tapi tidak ada bacaan perumpamaan sini. Makanya baca satu periskop, jadi Anda mengenal logika. Ya saya kan hanya ini baca kan ya. Nanti kalau aku baca tidak percaya lagi. Ini bro, saya jelasin bahwa itu adalah untuk mengenang Yesus, menggambarkan bahwa anggur itu melambangkan darah yang tercurah, roti adalah tubuh, melambangkan kebangkitan. Cukup. Yang jadi masalah, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, nah itulah makanya kita berpikir pakai logika, bukan diimanin aja. Makanya, bro, dengar nih, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, kalian tidak bisa memahamin firman Tuhan karena sudah dinubuatkan. Pengetahuan kamu tentang kerajaan surga itu tidak diberikan. Ada dalilnya. Paham? Nah itu saya itu kan bertanya aja karena bahasa Indonesia dipakainya ini. Mau lo bolak-balik, kamu hanya membaca Bible itu hanya sebatas teks dan tulisan. Misteri di balik hikmat itu kamu sudah ditutup, nggak akan bisa. Itu loh, udah dinubuatkan itu. Misteri itu kan tergantung dari apa yang kita baca dulu. Kita baca dulu yang sebenarnya ini kan kita baca. Iya, karena kalian tidak bisa membedakan mana bahasa perumpamaan, kiasan, ya, seperti itu dan perumpamaan itu masalahnya. Apakah di perumpamaan kamu hanya bisa membaca letter luck di dalam Bible yang sampai anggap suci seperti ini loh maksud saya karena ini sudah dinubuatkan. Ya coba dengar, kalau kita ya makanya saya bilang tadi sampean itu tidak mengakui namanya logika, itulah terjadinya sekarang ini. Kembali lagi ke logika. Logika itu apa sih? Logika itu kita menerima mana yang baik, yang benar. Kalau tidak kita punya logika, tidak perlu, pasti tidak percaya. Punya siapa? Logika siapa yang punya ilmu? Logika itu kan kita harus mana yang baik kita ambil, mana yang enggak ya kita enggak ambil. Ini sudah terjadinya, makanya bukan seperti itu. Logika itu hal-hal yang bisa sanggup kita tangkap secara nalar manusia. Ya, contoh, nggak logika loh kalau saya bisa terbang tiba-tiba. Nggak logis. Karena apa? Saya tidak punya sayap. Nalar manusia tidak bisa menangkap saya tiba-tiba bisa terbang. Seperti itu. Itu makanya saya bilang. Apa tadi saya bilang?
kalau kita berpikir secara logika, kita tidak akan pernah percaya ada mujizat. Karena mujizat itu di luar logika. Ya, betul. Gini bro, saya bacain Matius 13 ayat 11. Ya, saya bacain, dengerin baik-baik. Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ingat itu, sudah dinubuatkan. Bang Jip, sampean itu mengatakan surga-surga tadi. Saya mau tanya sekarang. Di surga Yesus itu dibuat. Nah, contohnya kita ini kan punya rumah, pasti ada pasir, ada semen. Sekarang saya tanya di dalam kekristenan, surga itu dibuat dari apa? Enggak ada yang pernah ke surga di sini. Lu sampean bilang mengakui surga dari tadi. Betul. Karena Allah Bapa tinggal di surga. Allah Tuhan Yesus juga tinggal di surga. Roh Kudus pun tinggal di surga. Masalahnya kita belum pernah ke sana. Tapi Pak Jik tahu surga. Makanya saya bilang tadi. Tadi Pak Jik cerita surga. Iya, surga itu rumah Bapakku. Jadi kalau kamu tanya, terbuat dari semen berapa sak gitu, tanya ke Bapakku. Tuhan Yesus kan bilang, saya akan pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu, tempat untuk kita. Masalahnya kita nggak tahu tempatnya apakah. Kembali ke topik lah dari tadi, kok nggak nyambung topiknya nih. Emas, ya kan? Kita nggak akan tahu. Nah, bagaimana kita mau tahu bahwa kita percaya surga tapi kita tidak tahu surga itu dari apa? Udah Bang, jangan tanya surga itu goib, nggak bisa orang jawab lah. Oke, Ya, kembali yang nyata aja. Yang nyata, yang nampak aja lah kita bahas. Kembali ke Tritunggal tadi. Saya belum. Sekarang kembali ke topik, izin boleh bicara nggak? Saya dengar dari awal tadi, pertama Yesus itu Tuhan Anda mati. Kedua tadi itu Yesus diberi kuasa. Ketiga Yesus berdoa. Ada yang bawa Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Yesus menjadikan segala sesuatu. Nah, ini harus dibuktikan juga. Kalau Yesus menjadikan segala sesuatu, berarti Dia dong yang menciptakan manusia dan alam semesta ini, gitu kan? Betul. Ya. Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Betul. Benar. Betul. Terus Bunda Maria mengandung yang menciptakan Dia. Benar. Makanya saya bilang, kembali lagi. Ya. Terus Bunda Maria menyusui, yang menciptakan Bunda Maria. Benar. Tidak masuk di nalarmu. Makanya kamu. Nah, ini saya nanya, Ibu. Iya, tapi udah jawab, benar. Udah dijawab dia itu. Nanya yang logikanya dewasa. Tanya aja, langsung jawab. Ya kan tadi segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Nanti lari logikanya gini, bro. Ya, benar. Nah, kalau segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, Yesus yang menciptakan manusia termasuk Bunda Maria. Gini, bro. Benar. Gitu loh. Dengerin, bro. Ya. Jadi kalau bikin nalar, ya mau Terus, framing tanya apa, terus. bikin framing yang bagus. Yang baik. Nah, ini kan berdasarkan argumentasi Anda, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Nusuk enggak, kencing Iya, enggak, benar. bego enggak. Biar saya jawab, bro. Jadi gini. Ya kan kalau segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, ya Anda tinggal iyain bahwa Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, gitu aja udah. Enggak ada pengajaran. Iya, benar. Kan gitu ya. Nah, kalau Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, dia kan Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Ini masuk akal nggak? Ibu kandung mengandung yang menciptakan dia. Masuk akal atau tidak tuh? Oke. Shalom semua. Masuk akal nggak kalau Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria? Masuk akal atau tidak? Jadi begini, Handi. Kau dengar, Handi. Saya nggak ngomong sama kau, Kau dengar. Masuk akal nggak? Diam dulu. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Oke. Masuk akal atau tidak? Diam dulu. Oke. Kau yang diam dulu, kau baru naik. Masuk akal atau tidak? Diam dulu. Ya. Penciptaan di dalam Alkitab kami selesai pada dikandung Kejadian oleh 1. Ya, penciptaan sudah selesai pada kitab Kejadian.
bahwa segala sesuatu dilihat Tidak ada baik oleh Yesus di Tuhan. Kejadian. Tidak ada Yesus di Kejadian. Pertanyaannya, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria mengandung yang saya tanya, apakah cacing-cacing di dalam Jangan lubang WC ini jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Saya tanya, apakah Allah masuk dalam lubang WC ketika dia menciptakan cacing-cacing di dalam Bunda Maria menyusui yang menciptakan Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu adalah merawat, menggendong, menyusui yang menciptakan Bunda Maria. Jadi pencipta alam semesta ini, pencipta manusia ini, itu pernah menjadi bayi, disusui oleh ibunya, dirawat oleh ibunya. Jadi di sini adalah akalnya tidak akan pernah masuk kalau pencipta alam semesta itu dirawat oleh yang diciptakannya. Jadi pencipta alam semesta tunduk kepada ciptaannya. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Pencipta manusia ini tunduk kepada yang menciptakan dia. Kenapa bisa tunduk? Karena dia pernah menjadi bayi. Oke. Nggak mungkin pencipta itu pernah menjadi bayi. Ingat ya, Yesus datang ke muka bumi itu tidak ujuk-ujuk langsung berkumis. Nubuatan Matius 11 Proses dari kecil. Dia berproses dibungkus kain lampu, taruh di palungan. Maryam dilahirkan oleh ibu dan ayahnya. Oke, jadi Teman-teman aku di-kick kan? Teman-teman aku di-kick. Ya. Teman-teman aku di-kick. Dia ketabok dia. Tadi mengklaim segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Giliran gue hajar gitu, gue di-kick. Inilah makanya gue malas tuh masuk ke Kamal Oten. Pasti kalau udah begini pasti main kick gitu loh. Itulah arogansi mereka ya teman-teman ya. Aku masuk di room dia main kick. Padahal sederhana kok tadi. Teman-temannya sudah menjawab, iya, Yesus yang menciptakan Bunda Maria, Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Ibu kandungnya namanya Maria, mengandung yang menciptakan dia. Kemudian ibu kandungnya ya menyusui yang menciptakan dia. Itu loh. Jadi yang disusui Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria. Tuhannya Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria. Saya kan cuma nanya tadi, ini masuk akal atau tidak? Pada kepanasan. Inilah namanya akal mati dipaksakan manusia Tuhan. Lalu lebih parah lagi tadi itu, ya, Tuhan itu tidak maha kuasa kalau nggak bisa menjadi manusia. Tuhannya itu tidak maha kuasa kalau dia tidak mati. Tuhannya itu tidak maha kuasa kalau dia nggak masuk kandungan, nongkrong 9 bulan. Tuhannya itu tidak maha kuasa kalau dia tidak disusui. Tuhannya itu tidak maha kuasa kalau dia tidak tahu hari kiamat. Tuhannya itu tidak maha kuasa kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan seterusnya. Itulah ya teman-teman ya. Makanya saya itu paling malas masuk di room Kristen. Kenapa ya? Pasti main kick. Intinya itu tempat saya kosong tuh. Lihat di layar, tempat saya kosong. Saya baru 5 menit kok. Langsung dia hostnya main kick. Karena apa? Terguncang. Semoga saja orang-orang kayak gini bisa ketemu di dunia nyata deh sekalian sama saya. Saya babat satu persatu iman buta mereka. Iman buta itu adalah iman yang tidak logis, kepercayaan yang tidak masuk akal. Tidak mungkin makhluk adalah pencipta alam semesta. Makhluk itu diciptakan. Yesus itu makhluk hidup, pernah ada di muka bumi. Ya, pernah merasakan 33 tahun setengah hidup di muka bumi. Artinya dia diciptakan. Wahyu 3:14 dia diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan, mestinya dia tiba-tiba langsung gede. Berproses dia. Dia manusia kok.
bisa tidur, ngantuk, lapar, dan seterusnya. Pasti juga pernah BAB, bahkan disunat pada umur 8 hari. Mustahil Tuhan disunat. Nah kalau ini saya masuk di sana, ya pasti terguncang satu persatu, endingnya Handi Selebes di kick. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Sekian dulu laporan dari Handi Selebes Channel. Masuk ke room Oten 5 menit langsung di kick. Wassalam kepada buat semua. Sehat selalu, terus berdakwah, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.